Lestari dengan NIM 21029138 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan media pembelajaran matematika papan M3, yaitu modus, min, dan median, dengan dosen pengampu Dr. Anda Fitrani Dwina MED. Baiklah, untuk kompetensi dasar yaitu 3.10, menganalisis data berdasarkan distribusi data, modus, min, dan median untuk membaca data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan atau prediksi dengan materi min, median, dan modus. Subjudul materi, yang pertama itu pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga alat bahan, yang keempat cara pembuatan, yang kelima sketsa, dan yang keenam cara penggunaan. Pengertian media papan M3. Media pembelajaran papan M3 merupakan media yang dibuat untuk dijadikan sebagai media dalam mempelajari materi statistika dalam sub pokok bahasan modus, min, dan median dalam bentuk data tunggal. Baiklah, tujuan media papan M3 yang pertama itu dapat memahami konsep modus, yang kedua dapat memahami konsep min, yang ketiga dapat memahami konsep median, yang keempat dapat membaca data dari distribusi data tunggal, yang kelima dapat menganalisis data dari distribusi data tunggal, dan yang keenam dapat membuat kesimpulan atau prediksi dari distribusi data tunggal. Alat dan bahan. Alatnya yang kita butuhkan yang pertama gunting, cutter, penggaris, pena, pensil, dan spidol. Pertama styrofoam sebanyak 3 buah, yang kedua karton jerami tebal, kertas karton yang berwarna hitam 1 dan yang berwarna pink 1, kertas marmer 5 lembar yaitu warna merah, kuning, hijau, biru, dan hitam, puspin 2 kotak, lem fox, double tape, lakban hitam. Cara pembuatan media papan M3. Media papan M3 ini akan dibuat dengan menggunakan 2 buah styrofoam yang digabungkan dan dilapisi dengan kertas karton berwarna hitam. Lalu, potong styrofoam berukuran 10 x 30 cm sebanyak 5 buah untuk tempat meletakkan batangan. Lalu, potong karton jerami tebal untuk membuat batangan dengan ukuran 3 x 8 cm sebanyak 50 buah, kemudian lapisi dengan kertas marmer dengan satu warna 10 batang. Kemudian, potong kertas karton dengan ukuran 10 x 15 cm sebanyak 3 buah untuk membuat penjelasan dari konsep modus, min, dan median. Lalu print tulisan papan M3 sebagai judul dari media pembelajaran, kemudian tempel pada styrofoam yang telah dilapisi kertas karton. Kemudian, buat sebuah kantong soal dari kertas karton yang berukuran 15 x 20 cm. Dan media pun siap digunakan. Ini merupakan sketsa media papan M3. Nah, ini merupakan media pembelajaran yang telah dibikin. Selanjutnya, cara penggunaan media papan M3. Yang pertama, styrofoam yang sudah dibuat sebanyak 5 buah tersebut berfungsi sebagai tempat meletakkan batangan. Kemudian, batang ditempatkan pada styrofoam dengan menggunakan pushpin sesuai dengan jumlah data dari data yang telah diberikan. Untuk mencari modus, maka kita dapat melihat nilai yang sering muncul dari setiap batang. Yang keempat, untuk mencari min, maka kita dapat menyusun batangan tersebut sama rata pada setiap kolomnya, kemudian dibagi dengan banyak kolom. Dan yang terakhir, untuk mencari median, maka urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, maka dapat terlihat median dari data tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran matematika papan M3, median, modus, dan min. Di sini telah terlihat terdapat sebuah media papan M3, yang mana pada media papan M3 ini terdapat penjelasan tentang modus, median, dan min. Modus merupakan nilai yang sering muncul, median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan, min merupakan jumlah semua nilai kemudian dibagi dengan banyak data. Selanjutnya terdapat kantong soal yang mana berisi beberapa soal untuk mengerjakan dari median, modus, dan min. Pada media terdapat 5 buah
styrofoam yang dapat kita sebut dengan papan A, B, C, D, dan E. Dan bilangan yang berada pada sebelah kiri itu merupakan bilangan dari 1 sampai 10. Selanjutnya kita dapat mengambil satu buah soal pada kantung soal. Pak Doni membeli buah rambutan, kemudian memasukkan rambutan tersebut ke dalam beberapa kantong. Kantong A berisi 2 buah rambutan, kantong B berisi 3 buah rambutan, kantong C berisi 4 buah rambutan, kantong D berisi 7 buah rambutan, dan kantong E berisi 4 buah rambutan. Maka tentukanlah modus, median, dan min dari data yang telah diberikan. Selanjutnya, untuk mengerjakan soal, kita dapat menggunakan batangan yang telah dipotong sebanyak 50 buah tadi untuk ditempelkan pada papan A, B, C, D, dan E. Untuk kantong A, terdapat 2 buah rambutan, maka kita bisa menempelkan 2 buah batangan berwarna hitam pada kantong A. Untuk kantong B terdapat 3 buah rambutan, maka kita dapat menempelkan 3 buah batangan berwarna ungu ke dalam kantong B. Untuk kantong C terdapat 4 buah rambutan, maka kita dapat menempelkan 4 buah batangan berwarna merah ke dalam kantong C. Untuk kantong D terdapat 7 buah rambutan, maka kita dapat menempelkan 7 buah batangan berwarna hijau ke dalam kantong D. Kantong E terdapat 4 buah rambutan, maka kita dapat menempelkan 4 buah batangan berwarna kuning ke dalam kantong E. Setelah semua data telah ditempelkan pada papan M3, maka kita dapat menentukan modus, median, dan min dari data yang telah diberikan. Pertama, kita akan menentukan modus, yang mana modus merupakan nilai yang sering muncul. Kita dapat melihat nilai 1 sampai 10, nilai manakah yang paling banyak muncul pada papan tersebut. Nilai 2 muncul 1 kali pada papan A. Nilai 3 muncul 1 kali pada papan B. Nilai 4 muncul 2 kali pada papan C dan papan E. Untuk nilai 7 muncul 1 kali pada papan D. Maka dapat diambil kesimpulan nilai yang sering muncul yaitu nilai 4 karena terdapat pada papan C dan papan E. Maka modus dari data yang diberikan adalah 4. Selanjutnya kita akan menentukan median. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa data yang kita punya itu belum terurut. Maka kita akan mengurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, pada media data tersebut telah terurut, yaitu dari nilai 2, 3, 4, dan 7. Data tersebut terurut dari data terkecil hingga data terbesar. Kemudian kita menentukan median. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Kita bisa melihat di sini terdapat 5 buah papan, yaitu papan A, B, C, D, dan E yang berjumlah ganjil. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai tengah dari data tersebut yaitu nilai 4, yaitu pada papan C. Selanjutnya kita akan menentukan min. Min atau rata-rata merupakan jumlah semua nilai kemudian dibagi dengan banyak data. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tinggi dari setiap batangan pada papan A, B, C, D, dan E itu tingginya tidak sama. Maka kita dapat menyusun batangan-batangan tersebut hingga sama rata dengan cara memindahkan batangan yang jumlahnya lebih banyak ke batangan yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, di sini dapat dilihat bahwa batangan yang terdapat pada papan A, B, C, D, dan E itu sudah sama tingginya. Maka kita akan menentukan min, yaitu jumlah semua nilai kemudian dibagi dengan banyak data. Tinggi dari setiap batangan itu berada pada bilangan keempat, maka min atau rata-rata dari data tersebut adalah 4.